Untuk korban dari kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Hei, ini definisinya nih naik anjing udah. Hey yo, what's up bro? Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik saja tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia, tetap tersenyum walaupun hari kalian tetap walaupun hari kalian saat ini berat, banyak masalah, banyak problematika, banyak cobaan, banyak rintangan menentang, tak jadi halangan. Tetap tersenyum, tetap tertawa. Selagi tersenyum dan tertawa itu tidak dilarang dan tidak dikasih pajak oleh udah. Oke, nggak usah panjang kali lebar. Yuk, sebelum kita mulai jangan lupa di like dulu kawan. Like dan subscribe biar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru yang pastinya yang mudah-mudahan bisa mengembalikan mood booster kalian, bisa mengembalikan kebahagiaan kalian, dan bisa membantu sejenak kalian melupakan segala macam pajak yang harus dibayar. Oke, yuk next. Momen lomba estafet air. Tapi kok malah gimana? Ayo kita lihat yuk. Hei, tulah. Ini konten menjadi mandi. Disuruh lomba kok mandi antum? Gak ada air kan di rumah? Waduh. Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting ada gaya. Baru tahu sekarang lo fungsi telinga tuh bukan hanya untuk mendengar ya. Teknologi ya. Buntut razia bendera One Piece, warga berkostum Luffy turun ke jalan menuju gedung DPRD Jember menyala. Begini dong, ini begini. Oke, yuk kita lihat ya gimana. Wah, iki wis gak beres kilon lah. Genderone dilarang metu dhewe kita iki lon dalam. Iya. One Piece sudah sudah sampai depan gedung yang terbengkalai. Kok terbengkalai? Ya kan jarang dipakai. Gedungnya doang baru nggak pernah dipakai untuk musyawarahkan bagaimana kepentingan rakyat. Istimewa hari Kiki, awesome rek molor engkau. Lo sedang bersiap-siap memakai gomu-gomu no ono. Gomu-gomu no ono. Kok ono? Gomu-gomu no. Kok ono? Ini arknya di mana? Seco sudah turun lapangan. Hati-hati bang, banyak marin dimanapun. Oh my god. Aduh, ini pejabat nih. Ini sebenarnya tuh bentuk ekspresi dari masyarakat yang sudah mulai geram, yang mulai gerah, yang mulai jenuh dengan tingkah lakunya oknum-oknum pejabat ini. Oke, yuk next. Dari titik menegangkan, PLN tuding FIF Group selisih bayar 180 juta. Penjelasan dinilai muter dan tak masuk akal. Gimana nih? Yuk kita lihat yuk. Kalian yang masuk ke sini saya bilang. Apa yang saya ngomong? Yang punya akses ke sini adalah kalian. Bukan kami. Saya dirusak kalau dirusak apa? Saya kira ada kok. Yang punya masuk ke sini siapa? Rusak ada SOP. Kalian yang kerja PLN, saya tanya sama Glenn. Kami bisa masuk nggak sini? Bisa masuk nggak? Saya tanya dulu. Logiknya dipakai. Itu maksud saya. Tapi kalau kami potong dari sini, kami juntan atau dari atas, iya benar mas. Itu maksud saya. Yang kalian selalu pertahankan adalah bahwa ada selisih. Jadi lambat perannya kan itu yang kau ngomong. Dasarmu nggak jelas. Yang punya masuk ke sini kalian. Berarti oknum kalian yang melakukan. Kenapa beratkan ke kami konsumen? Aneh dia. Logiknya dipakai. Pintar kalian apa yang bisa dikerjakan di situ? Harusnya seperti itu dong. Kamu mengeraskan pendapatmu sendiri. Konsumen nggak kau dengarkan. Makanya kami keberatan.
Kalau kami mau curi arus, ini kami rusaki, kami ganti MCB-nya mas. Oke lah mas, kami nggak bayar, oke lah mas, itu maksud saya. Kami terganggu pekerjaan kami sini ketika sampean cinta ini, itu masalahnya. Punya dasar nggak sampean, punya hati nggak? Punya sampean pakai. Menyala. Apa jadinya? Nggak bisa begitu. Suruh pimpinan di sini berjelasin keberatan saya. Ada undang-undang pak, kita ada undang-undang. Dari mana kami tahu ini nak? Sampai sini longgar atau enggak dari mana? Itu masalahnya di mana? Menyala ya. Yuk kita lihat komponen deterjen aja, kita lihat komponen deterjen yuk. Ia juga menegaskan tindakan pemutusan sepihak tanpa penjelasan valid hanya akan mengganggu operasional pelayanan publik dan mencoreng citra profesionalisme pelayanan PLN. Waduh. Apakah FF baru menyita motor karyawan PLN yang telat bayar? Anjir. Aduh kok begini. Konoha kacau total. Aduh, kacau nggak tuh. Oke, yo next ya. Before. Iya, before-nya nih ngarit ya. Iya. Afternya. Asik. Aku datang, bawa sugar. Ini buat apa nih? Dia ngarit nih. Tak bawa balik, lemu. Ah, iya. Enaknya diriku sekolah. Respect. Ini sambil menyelam minum air nih. Dia nggak malu ngarit walaupun di sekolahnya sendiri. Yang penting peliharaannya, hewan ternaknya bisa makan. Jadi sambil belajar bisa bekerja. Keren, respect. Andai kan anak muda nih begini semua. Mantap. Oke, yo, next. Singkat padat, Binus baru juga kenalan udah insecure. Kamu sekolahnya di mana? Binus. Binus. Wow. Salam kenal ya. Sekolahnya di Binus ya. Salam kenal ya. Binus kan tempatnya sekolahnya ya. Sekolahnya orang-orang tajir ya di Binus ya. Dari kecil outfitnya udah mencerminkan nasabah prioritas. Pakainya slow ya, sederhana, santai ya. Oh my god. Yang insecure emaknya nggak sih? Ngomong aja mau. Iya, kan itu anaknya kan nggak tahu Binus, mungkin yang tahu kan cuma emaknya. Usai jinakan api damkar dan relawan disambut hangat warga dengan makan siang di Walter Mongensi di Samarinda. Wow, keren. Yuk kita lihat yuk. Lanjut. Alhamdulillah. Masya Allah. Dimakan. Ayo. Ayo makan dulu. Kawalikan. Masyarakat Walter Mongensi, makasih. Wah, keren. Beginilah ketika Anda bekerja dari hati, memberikan dari hati, mengabdi dari hati, maka yang diterima oleh masyarakat dengan hati. Setelah itu masyarakat akan memberikan hatinya. Itu loh, ini loh begini. Andai kan semua instansi itu kayak damkar begini loh, yang mengerjakan sesuatu tuh dari hati gitu. Apalagi om-om pejabat di gedung-gedung dewan itu, anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat yang katanya mewakili rakyat, yang katanya bekerja untuk rakyat, kok sampai hatinya membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Koplah kantun. Oke, yo. Next, yo. Oke. Momen orang ini menegaskan bahwa stuck di orang lama artinya kita menghentikan diri sendiri. Oh. Gimana tuh? Ayo kita lihat yuk. Menurut kamu di suatu hubungan tuh orang lama selalu pemenangnya? Setuju gak sih? Kalau aku pribadi nggak setuju sih. Kenapa? Karena kan hidup kita terus berjalan ya. Betul. Kita harus grow. Kalau misalnya kita stuck di situ aja, kita nggak akan bisa bertumbuh.
Dan aku pribadi nggak akan ngebiarin si orang lama jadi pemenangnya. Karena apa? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa pun ada orangnya. Even dia first experience kamu, kalau dia udah jadi masa lalu, ya udah itu masa lalu. Asik, keren. Say thank you aja karena dia udah ngasih experience ke kita. Oh, bijak banget. Nah, aku pribadi nggak setuju, dan menurutku orang-orang yang menganggap bahwa orang lama tetap pemenangnya adalah orang-orang yang nggak mau grow dan bertumbuh. Wah, keren. Respect banget Mbak, respect banget. Bijak banget ya para betina-betina. Cari IG-nya Mbak ini, cari akun sosmednya Mbak ini, cari nomornya Mbak ini, belajar sama beliau, berguru sama beliau. Oke. Piye iki TKW di Hongkong kesal rekening tiba-tiba diblokir, ada uang 30 juta. Anjir, nih salah satu korban dari kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Yuk kita lihat yuk. Piro Mbak duitnya sama sening Bang, Mbak? Duitku ning bank 30. 30 juta. Ya Allah, masak nih Mbak iki Mbak Banyuwangi duitnya 30. Iya, anu tenan aku pemerintah Nano. ini ra iso balik. Wah, kasihan, nggak biasa pulang ya. Itu duit ceker-ceker aja dibekukan tenan. Padahal TKW lo ini ya, gimana menurut Anda semuanya? Ini orang Banyuwangi yang ada di Hongkong ya. Banyuwangi ada di Hongkong, dia uangnya ada 30 juta. Di bank apa Mbak? BCA. Sudah dibekukan sama pemerintah. Iya nih guys. Jangan. Itu anu malah ngidek ning rakyat itu. Itu loh, tolong dong, udah muak gini masyarakat nih. Itu kebijakan cepet dong, coba apa gitu ke Papa Bro gitu, ke presiden gitu. Itu kebijakannya tolong dong dihapus gitu. Ini yang masalah pembukuan rekening yang nganggur selama 3 bulan dibekukan itu dasarnya apa, Dasarnya apa? Gitu kayak gini, kasihan mbaknya udah ngumpulin uang kerja jadi TKW, pas mau pulang kampung uangnya nggak dipakai buat pulang kampung, gimana ini? Kadang juga dibilang pinter Pak, rata-rata kan sarjana itu yang di PPATK tuh kan, kenapa bikin kebijakannya? Jadi jengkel sendiri. Terus ketika orang udah muak dengan kebijakan pemerintah, orang mengekspresikan dengan mengibarkan bendera One Piece, dianggap makar, dianggap subversif gitu. Evaluasi diri gitu, perbaiki kinerja. Bahaya. Oke, yuk next. Ngangkak seperti inilah jadinya jika cowok punya niat tapi lagi kepepet, pasti ada cara. Gimana? Punya niat tapi kepepet, gimana tuh? Iya, niatnya mancing ya, tapi nggak ada alat ya. Anjir, dapat. Anjir, bisa dapet loh. Ini padahal alat pancingnya seadanya loh, ini alat pancing seadanya loh ini loh. Gokil. Bahagia dong. Iya, ini mau dibawa kemana nih ikannya nih? Mau dibawa kemana nih? Ini menunjukkan bahwa skill itu bisa melawan keterbatasan, anjay. Oke, yuk next. Nice. Hey, ini konsepnya apa ini? Naik anjing. Naik anjing ini definisi naik anjing. Anjir, iya. Abangnya tinggal naik doang, nggak nge-goes, nggak ngapa-ngapain, langsung jalan. Anjir, ini definisinya nih naik anjing udah. Naik anjing aja, naik anjing. Iya. Oh, ketua lagi cosplay jadi perampok bank ya ketua ya. Oke ketua, semangat terus ketua ya. Alangnya nasib petani di negeri Indonesia, sudah terlilit utang kur, kini malah ramai terungkap 5 jenis pupuk palsu yang buat petani ragu. 3,2 triliun BBM dioplos, beras dioplos, pupuk dioplos, menyala. Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang merdeka, pejabat-pejabatnya, rakyatnya masih banyak yang sengsara. Oke, yuk kita lihat bagaimana beritanya. Memang betul nasib petani ya.
Bayangkan kalau pupuknya palsu itu kerugian petani baru kita temukan di 5 jenis pupuk palsu. Potensi kerugian petani 3,2 triliun. Tapi ini bukan 3,2 triliunnya. Petaninya langsung bangkrut. Ini pinjaman kur. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Mentan ya. Ya cepat pulihlah negaraku, cepat pulihlah Bumi Pertiwi. Mengutip kata-katanya Gus Dur, negara kita adalah negara yang paling kaya. Kok bisa sekarang kita menjadi negara yang paling miskin? Oke, yuk next. Tim perahu naga Indonesia berjaya di World Games 2025, sumbang 5 medali emas. Keren. Respect kita lihat yuk. Wah, yang mana yang itu? Ya, keren. Ini mudah-mudahan menjadi kado terindah di hari kemerdekaan kita, di tengah banyaknya berita-berita miring dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat dan negara, warga negara dan masyarakat di negeri ini. 11 kurang 9. 8. Pinter nih. Hah? Sekarang pilih pentul apa yang ada di tangan saya. Semua. Nanti dulu. 16 kurang 9, 8. Kok ada yang salah ya? Tapi dapat hadiah pentol ya, tetap dapat hadiah pentol ya. Sebenarnya ini abang aja cari alasan aja untuk memberi. Sebenarnya dia udah memberi, mau bener atau tidak pun, bener atau salah jawabannya tetap dikasih kok hadiah. Yuk kita lihat gimana lanjutannya nih. Abang aja deh. Ini. Ya, tangan. Yakin, berarti pentolnya angus ya? Angus pentolnya. Jujur tak mudah untuk Kita buka ya. pergi. Apa tuh yang di tangan? Pentol. Ini bukan hadiahnya pentol, terus antum kasih pilihan pentol atau ada yang tangan gitu. Kalau sama-sama ujung-ujungnya pentol, kenapa dikasih pilihan? Aduh. 16 min 9 harusnya 7 dan disebut pintar pula. Mereka yang bener apa gue yang salah itu?